Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas tentang kewajiban orang mukallaf ya, kewajiban orang mukallaf. Di kewajiban orang mukallaf itu adalah mengetahui. Yang pertama itu adalah mengetahui sifat wajib Allah, sifat jaiz Allah, sifat muhal bagi Allah. Jadi tugas seorang mukallaf yang pertama itu harus mengetahui sifat wajib Allah, sifat jaiz Allah, dan sifat muhal bagi Allah ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat wajib Allah yang pertama itu adalah wujud ya. Wujud. Allah itu mempunyai sifat wujud atau ada. Sifat wujud atau ada ini berkebalikan sifat muhalnya Allah, yaitu sifat al-adam atau tidak ada. Jadi lawan dari sifat wujud itu al-adam, lawan dari sifat ada itu adalah tidak ada. Jadi Allah itu wajib ada, wajib wujud ya, wujud. Lah dalil tentang bahwa Allah itu wujud itu adalah adanya makhluk hidup ya, adanya semua makhluk. Adanya semua makhluk itu adalah dalil tentang Allah itu wujud ya. Allah itu wujud. Contohnya makhluk, satu makhluk, kita ambil contoh manusia ya. Manusia itu adalah salah satu makhluk Allah ya, manusia. Jadi kita diberi oleh Allah yaitu rambut ya, kita punya rambut. Terus apalagi? Kita punya tangan. Terus apalagi? Kita punya darah ya, darah. Kita punya apalagi dalam tubuh manusia? Kita punya mata, dan yang lain sebagainya. Kita bahas satu persatu. Coba rambut ya, rambut. Bahwa semua dalam tubuh manusia ya, semua dalam tubuh manusia itu tidak bisa dikuasai 100% ya. Di dalam tubuh manusia itu kita tidak berkuasa 100% ya. Salah satu contoh ini ada darah ya, darah manusia itu selalu mengalir mbak ya, mengalir ke seluruh tubuh. Nah, darah manusia itu mengalir ke seluruh tubuh ya, mengalir ke seluruh tubuh. Walaupun itu darah kita yang punya darah, tapi kita tidak bisa memerintah darah. Kita tidak bisa memerintah darah. Hei darah, stop. Kita tidak bisa ya. Kalau darah itu berhenti mengalir, tubuh manusia akan mati ya, kita akan mati. Jadi walaupun darah itu ada di dalam diri kita, tapi kita tidak bisa menyetop darah ataupun mengalirkan darah. Jadi kita mengalirkan darah ke dalam otak itu tidak bisa ya. Itu sudah mengalir secara otomatis, sudah dialirkan oleh Allah. Terus apa lagi? Kita punya mata ya, kita punya mata. Mata itu walaupun milik kita, tapi kita hanya bisa
melihat 4 arah, Mbak ya. Hanya bisa melihat 4 arah ya. Arah atas, kanan, kiri, bawah. Atas, kanan, kiri, bawah ya. Dan depan, jadi 5. Jadi 5. Kita bisa melihat ke depan, bisa melihat ke atas, bisa melihat ke bawah, bisa melihat ke kanan, bisa melihat ke kiri. Tapi mata kita tidak diizinkan oleh Allah melihat ke belakang ya. Jadi kita melihat ke dalam kepala kita itu tidak bisa ya. Mata kita hanya bisa melihat ke depan, ke atas, ke samping, ke bawah. Jadi tidak bisa melihat ke belakang ya. Walaupun itu mata kita. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa wujudnya kita, adanya manusia, adanya kita ya, itu adalah tanda bahwa Allah itu ada ya, bahwa Allah itu ada. Kalau tidak ada Allah, siapa yang mau menggerakkan darah kita ya? Siapa yang bisa menggerakkan darah kita? Tidak ada yang bisa ya. Menggerakkan darah secara otomatis itu tidak ada yang bisa. Kita saja yang mempunyai darah di dalam tubuh kita, kita tidak bisa memerintahkan darah. Kita tidak bisa memerintah darah ya, untuk berhenti ya juga tidak bisa, untuk berjalan juga tidak bisa, apalagi orang lain. Jadi yang hanya bisa menggerakkan darah ke seluruh tubuh itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tanpa kuasa Allah kita tidak akan bisa menjalankan atau menggerakkan darah kita. Jadi kita punya darah itu tanda bahwa Allah itu ada, karena tidak ada selain Allah yang bisa menggerakkan darah. Jadi juga tangan, mata, rambut. Nah, kita tidak bisa menyuruh rambut kita ya, menyuruh rambut kita untuk panjang. Kita tidak bisa menyuruh rambut kita untuk lebih panjang daripada apa yang sudah dikehendaki Allah. Contohnya bulu mata ya, bulu mata itu paling panjang mungkin berapa senti ya. Bulu mata nih sampean itu paling panjang paling berapa senti. Dan jenengan itu tidak bisa memerintah bulu mata nih jenengan. Bulu mata coba panjangkan sampai 100 meter. Nah, itu tidak bisa ya. Jenengan tidak bisa memerintah rambut itu, walaupun rambut sampean, walaupun bulu mata sampean ya. Nah, itu bahwa tanda bahwa semua yang ada dalam tubuh kita itu atas kehendak Allah. Jadi kalau kalau Allah tidak berkehendak itu tidak akan bisa. Jadi semua yang ada di tubuh kita itu adalah dalil, itu adalah dalil bahwa Allah itu ada ya. Jadi selain Allah tidak ada yang bisa memerintahkan seluruh tubuh kita ya. Jenengan punya jantung itu juga tidak bisa jenengan perintah ya. Jenengan perintah selamanya kamu harus bergerak agar saya tidak mati, tidak bisa ya. Tidak bisa. Itu salah satu tanda bahwa Allah itu ada. Jadi kita tidak bisa memerintah satu bagian pun dalam tubuh kita ya, kecuali kita diberi izin oleh Allah. Jadi cukup sekian ini pembahasan tentang al-wujud ya. Bagi yang masih bertanya, yang belum paham, silahkan japri lewat WA ya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum